Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Jamas Wahyudi dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Ahmad Yani. Ahmad Yani sebagai pahlawan revolusi Jenderal TNI yang terbunuh akibat pemberontakan G30S PKI di tahun 1965 silam. Tidak banyak yang tahu bagaimana kehidupannya Yani saat kecil hingga masuk lingkaran elit TNI Angkatan Darat. Sang istri mendiang Yulia Subandia meramunya dalam biografi berjudul Ahmad Yani, sebuah kenang-kenangan yang ditulisnya sendiri pada tahun 1981. Yani lahir di Jenar, Purworejo pada 19 Juni 1922. Ayahnya bernama M. Mungsorejo dan ibunya Murtini. Yani yang tumbuh kembang di Banggelan adalah anak laki satu-satunya di keluarga itu. Namanya berulang kali diganti. Awalnya kedua orang tua Yani menamainya Ahmad Yani, tetapi saat mendapat pendidikan agama namanya diubah menjadi Ahmad Yani. Namun Yani tidak sreg dengan nama itu dan menambahkan huruf C menjadi Ahmad Yani. Namun saat ejaan baru berlaku namanya berganti lagi jadi Ahmad Yani. Penuh keberuntungan sejak kecil. Yayu menuturkan suaminya memiliki adat keras, namun keberuntungan kerap menghampirinya sejak kecil. Keberuntungan pertama Yani saat dimasuki usia sekolah dasar di Purworejo. Yani berhasil masuk Hollandaise Instant School dengan pengantar bahasa Belanda. Berkat kebaikan majikan ayahnya, Ulstizin, yang terkesan dengan kepribadian dan kecerdasan Yani. Dari HIS Purworejo, Yani pindah ke Magelang lalu ke Bogor untuk menamatkan sekolah dasarnya di tahun 1935. Ia lalu masuk Mulo bagian B yang menunjukkan anak-anak berprestasi. Mulo diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan ia melanjutkan ke AMS bagian B Jakarta. Pernah menampar orang Belanda yang memakai ayahnya. Ada kejadian menarik saat Yani masuk sekolah di Mulo. Suatu kali ia menjenguk orang tuanya di Purworejo. Ketika itu Yani menyempatkan diri mengunjungi ayahnya yang sedang bekerja, namun ketika sampai tempat kerja Ungserojo, Yani mendapatkan ayahnya sedang dimarahi dan dicaki-caki oleh seorang Belanda. Tidak terima ayahnya dimaki, Yani balas memaki orang tersebut dengan bahasa Belanda. Si Belanda makin marah dan menampar Yani. Yani balas menamparnya sehingga terjadi perkelahian. Saat duduk di kelas 2 AMS, Yani memutuskan berhenti sekolah dan masuk tentara. Kebetulan Belanda sedang membuka Course of Folding Reforce di Bandung. Dia diterima sebagai aspirat di Dinas Topografi Militer dan dikirim ke Magelang selama 6 bulan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Lulus pendidikan militer, Yani menyandang pangkat sersan cadangan dan ditempatkan di Magelang. Tahun 1942, Yani sempat meringkuk dalam tahanan ketika Belanda dipaksa menyerah oleh Jepang. Bebas dari penjara, ia sempat menjadi pengangguran, tetapi tahun 1943 ia masuk Heiho dan menjadi pembantu prajurit di daerah-daerah pertempuran. Sebelumnya seorang perwira Jepang, Obata, melihat Yani memiliki bakat sebagai seorang militer dan menyarankannya masuk ke Heiho. Karena prestasinya yang memonjol, ia diberi kesempatan ikut pendidikan Swandanchu bagi tentara peta saat usianya sudah 21 tahun. 3. Pernah menjadi prajurit peta. Tahun 1944, Yani memulai tugasnya sebagai prajurit peta. Ia menyandang komandan seksi 1 Kompi 3 Batalion 2 yang berkedudukan di Magelang. Di peta disiplin dan tata tertib ditegakkan dengan ketat sekali. Bahkan ada aturan tidak boleh nikah. Namun Yani nekat pada 5 Desember 1944 ia menikah Yayu. Saat Yani melaporkan status barunya, ia diamuk sang komandan. Untungnya Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945 dan peta dibubarkan beberapa hari setelahnya. Setelah peta dibubar, Yani pulang tanpa seragam, namun ia masih mengangkat senjata bertempur membela tanah airnya dengan cara bergerilya. Saat itulah ia membentuk batalion sendiri dan memiliki pangkat mayor di pundaknya. Ia memimpin batalion 3 Resimen Magelang. Resimen ini masuk divisi 5 yang bermarkas di Purwokerto, pemimpin Kolonel R. Sudirman. Komandan Kompi di bawah Yani, salah satunya Sarwo Edi.
Pasukan Yani sempat bertempur hebat saat terjadi serangan sekutu di Magelang. Selanjutnya pertempuran demi pertempuran yang melibatkan Yani dan batalionnya yang bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat terus berlangsung sampai Belanda melancarkan agresi militernya. Yang pertama pada 21 Juli 1947. Di awal Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan selanjutnya menjadi Tentara Nasional Indonesia pada Juni 1947. Batalion Yani menjadi Resimen 19 Magelang saat terjadi rekonstruksi dan reorganisasi yang mengatur Tentara Indonesia. Batalion Yani berubah menjadi Batalion 1 atau Brigadi 2. Saat era ini banyak tentara yang kecewa. Sosok Yani menarik perhatian Bung Karno. Tahun 1948, Yani mendapat promosi dan pangkatnya naik jadi letnan, kolonel dan menjadi komandan Brigadi 9. Brigadinya juga dikenal dengan sebuah brigadi kuda putih. Yani juga sempat memegang Brigadi Yudinegoro yang ada di bawah Panglima Divisi Diponegoro. Karir Yani di militer terus merongket dan menarik perhatian kepada staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution. Yani ditarik ke Gerakan Banteng Negara atau GBN dan mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris. Wakil Kepala Staf AD saat itu dijabat Gatot Subroto. Usai belajar, saat kembali ke Jakarta, Yani ditempatkan di Markas Besar TNI Angkatan Darat sebagai asisten 2 Kasat. Tak lama ia mendapat kenaikan pangkat kolonel dengan jabatan Deputi 1 KSAD. Yani juga kembali sekolah ke luar negeri. Namun di tahun 1958, karena situasi politiknya memanas, Nasution memintanya pulang ke Jakarta. Setelah itu di tempat pecah pemberontakan PRRI. Perannya saat menumpas PRRI menarik perhatian Bung Karno dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigjen. Yani sempat ditawari Bung Karno menjadi Kasat, namun ia menolak karena menghormati seniornya, Gatot Subroto. Pada pertengahan 1962, Yani menjabat Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mahjen. Pada waktu itu terjadilah Dwi Koro dan konfrontasi dengan Malaysia. Di saat bersamaan PKI mulai menebar pengaruh. Namun Yani sebagai men atau panggat bergeming sehingga PKI sulit menjadikannya sebagai kawan. Yani tidak pernah mengizinkan sukarelawan yang disponsori PKI ke garis depan dalam rangka Dwi Koro. Sikap ini kemudian diasumsikan PKI kalau TNI AD menentang Dwi Koro, yang buntutnya munculnya isu Dewan Jenderal. Yani pun dianggap penghalang oleh PKI karena menolak pemberontakan Angkatan Kelima dengan alasan bisa membahayakan negara. Tak heran kalau Yani kemudian menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dalam pemberontakan G30S. PKI di tahun 1965. Sekian dari saya.